Tujuan kita di atas panggung adalah menguasai emosi penonton, bikin mereka ketawa ketika kita ingin buat mereka ketawa, buat mereka memperhatikan ketika kita ingin mereka memperhatikan. Nah, kita nggak bisa menguasai penonton kalau nggak bisa menguasai diri. Minggu lalu, 8 komika tim A telah berkompetisi di panggung show Suci 7. Gue pernah tinggal di rumah yang ruang tamunya, kamar tidur, kamar mandi, dapur, semua jadi satu. Iya, rumah gue sepetak. Dokternya dicek ya bu perutnya. Maaf bu, ada yang dendam sama ibu. Ya gue sama bunda gue tuh akrab banget ya. Kalau naik motor aja patungan bensin. Solid. Lah kalau gue kagak beruntung, pas lulus mentok-mentok cuma jadi resepsionis dukun beranak. Yang kerjaannya bagiin beras kencur sama motivasi orang lahiran. Maaf pak, bu, rumahnya berantakan. Istri saya aneh, rumah berantakan bukannya diberesin, malah minta maaf. Kalau saya gimana pak? Ini kamu kurang ajar, kenapa kencing di sini? Maggie itu harus ikut ibu. Kalau Maggie ikut ibu, Maggie ibu beliin mobil. Bapak saya nggak bisa jawab lagi. Gimana pak? Ada penawaran lebih lanjut? Soalnya di rumah gue tuh, gue beda sendiri. Iya, gue tuh hitam sendiri di rumah. Yang lainnya abu-abu. Malam ini, saatnya 8 komika tim B berbagi tawa di panggung kompetisi stand up komedi Indonesia Season 7. Disiarkan dari Balai Sarbini Jakarta. Inilah stand up komedi Indonesia Season 7. Selamat malam Balai Sarbini. Selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Raisa dan Hamis Daud malam ini kembali lagi. Aduh, Raisa ya. Aduh, lebih seperti kerang hijau. Kerang hijau dan amis laut ya. Yes, kita berdua kembali lagi ke panggung kompetisi ini untuk membagi tawa dengan seluruh masyarakat Indonesia. Yeah. Siap? Seru sekali malam ini ya. Iya. Dan kita bakal ngelihat penampilan dari 8 komika yang akan dinilai oleh juri-juri kita yang luar biasa. Ada siapa aja Kak Gita Bebita? Dan untuk juri-juri kita sama juga dari minggu lalu ya. Berikan sambutan yang meriah untuk legenda komedi tanah air, Pak D. Indro Warko. Juri yang kedua, dia sangat nasional sekali. Dia juga sudah berkeliling-keliling dunia. Ini dia Mr. World Tour, Panji Pragiwaksono. Dan juri ketiga kita, yang terakhir kita punya orang yang kejeniusannya Masya Allah hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Cak Lontong. Dan tentunya Kak Gita, ke-8 komika seperti minggu lalu mereka sudah tampil yang tim A. Ya betul sekali Hibzi. And tonight it's time for Team B for the stage performance of the life. The stage performance of the love. Mereka akan menampilkan dengan penuh cinta. Oh wow, ya. Dan mereka diberikan durasi itu hanya 5 menit saja. 5 menit dan tema malam ini sama kayak yang minggu kemarin, temanya adalah Who am I? Atau siapa ibuku? Wah, kok ibuku? Kalau misalnya host pinter ganteng udah biasa, ini jelek gendut toh. Sungguh. Kata Bang Panji yang penting beda ya. Iya, yang penting beda. Ya kan? Oke, sepertinya penonton yang ada di Balai Sarbini dan juga di rumah sudah tidak sabar untuk melihat siapa saja komika-komika stand up comedy Indonesia season 7 dari tim B. Langsung saja ini dia komika yang pertama. Ladies first, Nuri Zafira. Banyak orang yang bilang, katanya orang kampung yang pertama kali datang ke Jakarta itu norak. Mereka salah besar. Buktinya gua udah berkali-kali masih norak.
Yang kedua dari Bogor, ini dia Ridwan Remi. Gue mahasiswa dan gue rajin banget kuliah. Buktinya gue kalau nilai IPK per semester itu nggak pernah kurang dari 3 remedialnya. Next dari stand up komedi Jakbar, ini dia Rere Rasofia. Jadi anak IT yang sering main poli itu cara blockingnya beda. Gue blocking, report spam. Berikutnya seorang penyiar radio, ini dia Patra Gumala. Nama lengkap gue Fadil Patra Dwi Gumala. Fadil dari kakek gue, Patra dari bokap, Dwi dari nyokap, dan Gumala dari nenek gue. Jadi gue ini anak patungan. Dan selanjutnya komika kelima kita ada Coki Anwar. Guys, saya ini adalah orang yang cinta damai. Ada orang yang gebukin kasur, saya lerai, saya pisahin. Dan selanjutnya ada Mamat Alkatiri. Banyak orang yang bilang saya ini hitam. Padahal tidak. Saya cuma blur. Komika ketujuh kita, Alif. Gua anak tongkrongan dan menurut gua tuh anak tongkrongan ada 2. Yang on sama yang on banget. Kalau yang on nih makan gorengan 2, bayarnya 5. Kalau yang on banget sama, makannya 2, bayarnya 5. Tapi dia makan gorengannya yang masih digoreng. Dan komika terakhir dari tim B, Dani Beler. Selamat malam. Gue ini lulusan madrasah, mau kuliah di swasta tapi mahal. Tapi alhamdulillah sekarang udah dapat tempat kuliah yang murah. Ya gue kuliah subuh. Dan sekarang saatnya kita melihat siapakah tim komika dari tim B yang akan tampil pertama malam ini. Dia asalnya dari Bogor ya. Dan dia itu badannya lurus seperti jalanan Bogor. Langsung saja ini dia Ridwan Remi. Gimana? Udah siap kan buat nonton gue malam ini? Siap dong ya, gue aja siap nonton gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini. Ini ada teman-teman dari Bogor nih ya. Pulang sana. Gak kebagian kereta loh. Kenalin, nama gue Ridwan. Gue ini mahasiswa yang cukup sibuk. Karena gue kuliah sambil ngekos ya. Ngekos tuh capek loh. Capek hati dikatain. Apalagi kalau akhir bulan kayak gini kan ada aja tuh pasti dikatain, diledekin. Kadang disantunin ya Allah. Padahal gua kasih tahu ya, nggak semua anak kosan itu gembel. Nggak semua anak kosan itu kelaparan di akhir bulan. Gua dari awal bulan. Tapi gua santai. Sorry ya, segembel-gembelnya anak kosan, gua nggak pernah kepikiran buat minta-minta. Apalagi sampai ngemis. Sorry, gini-gini harga diri gue tinggi. Meskipun rasa malunya rendah. Tapi gue percaya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya gue kalau ngeliat teman lagi makan gak pernah minta, sorry. Comot aja. Malu-malu amat. Malu mah gembel. Jadi anak kosan tuh susah. Tapi untungnya gue gak pernah susah buat dapetin pacar. Asal tahu aja dulu gini-gini gue tuh playboy. Serius dulu mantan gue banyak. Cantik-cantik. Gak percaya. Minggu depan gue bawain katalognya deh. Cantik, serius. Cantik gak bohong gue. Banyak. Gue tuh dulu bisa dibilang cowok brengsek. Gue kalau pacaran gak pernah bisa lama. Bosen dikit ganti. Bosen ganti. Gue yang diganti.
Tapi nggak apa-apa. Tahu gue juga dulu orangnya bosenan gitu. Gue kalau pacaran nggak pernah tuh puas gitu, bawaannya pengen nambah-nambah terus. Udah punya 1 pengen punya 2. Udah punya 2 pengen punya 5. Udah punya 5 pengen buka rental, nggak pernah puas gue. Tapi itu dulu, sekarang gue udah mulai serius. Pacar gue sekarang cuma ada 1. 1 grup WhatsApp tapi ya. Jadi kalau ngobrol gampang, tinggal jarkom. Pengalaman gue pacaran tuh lumayan banyak gitu ya. Dan gue tahu gak selamanya pacaran tuh enak. Apalagi kalau pacarannya jarak jauh, nyiksa. Kayak sekarang nih gue di Bogor, pacar gue di Bekasi. Kurang jauh apa coba? Cinta kami terhalang 5 polsek. Polsek Bogor, Cibinong, Depok, Cimanggis, Kalimalang. Jadi selama pacaran duit gue bukan cuma habis di ongkos, habis ditilang. Ditilang mulu tiap minggu. Sampai polisi aja ada yang bosan ketemu gue. Pas mau nilang, kamu lagi. Gak mau bikin member aja. Emangnya lapangan futsal? Pacaran Bogor Bekasi itu berat. Awal-awal gue pacaran aja gue sering sakit-sakitan. Bukan cuma karena capek, tapi karena badan gue gak siap nerima perubahan suhu. Pacaran jarak jauh tuh berat gitu, gak cocok buat gue yang anak kosan, yang hobinya tuh males-malesan. Makanya kadang gue suka berharap pintu ajaib Doraemon itu beneran ada. Kan enak itu kalau para pejuang LDR kayak gue punya pintu ajaib Doraemon. Lagi kangen sama pacar gak perlu repot-repot nyamperin. Tinggal buka pintu, masuk rumahnya. Buka pintu, masuk kamarnya. Buka pintu, tutup lagi. Udah di kamar, ngapain dibuka? Kunci lah. Kalau nggak dikunci nanti ada yang buka dari luar. Set, kamu lagi. Gak mau bikin member aja. Nama gue Ridwan, terima kasih semuanya. Yo, tepuk tangan buat Ridwan Remin. Gokil, Bang Ridwan Remin ini anak kosan, betul? Pencitraan aja sih. Pencitraan. Langsung Pak Dendro komentar. Ridwan Remin. Mental kamu keren banget. Ya, relax, pede banget, bermain dan kayaknya menikmati banget. Ada grogi gak? Grogi sih. Ada? Ada. Nggak kelihatan. Keren banget. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya Mas Panji. Remin, Ya. jujur nih gue ngeliat lu di situ nggak kayak ngeliat peserta suci, kayak ngeliat bintang tamu suci, saking solid dan profesionalnya. Bagus banget, Remin, joke-nya bagus, delivery-nya juga on point, keren banget Ridwan Remin, jalan terus sampai sejauh yang lu bisa ya. Terima kasih. Tapi luar biasa, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ridwan Remin. Sebuah penampilan yang epic sekali untuk membuka malam ini ya. Betul. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Yang dipersembahkan oleh KFC, jagonya ayam. Tidak hanya buah dari tim A, Hibzi yang merupakan komika wanita. Oh. Tim B juga punya nih seorang perempuan ya kan yang gak kalah lucunya. Kita panggilkan ini dia Nuri Zafira. Gue ini orang kampung yang datang ke kota. Kira-kira kalau ngeliat penampilan gue kayak gini, udah pantas belum menjadi orang kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya ya. Perkenalkan, nama gue Nuri, gue ini perantauan dari Banjarnegara. Buat teman-teman yang belum tahu, Banjarnegara adalah salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Memang kurang terkenal sih, tapi kalau kalian ke sana, kalian itu bakal nemuin banyak banget makanan-makanan khas kota lain. Di sana itu ada bakso Malang, mie Aceh, yang paling gue suka itu jagung bakar puncak. Paling enak, senenaknya. Dan di Banjarnegara itu ada salah satu tempat wisata yang paling terkenal di sana yaitu Dieng.
Tapi orang sini taunya kalau mau ke Banjarnegara itu cuma bisa ke Dieng doang. Padahal nih di sekitar Banjarnegara itu masih banyak tempat-tempat wisata lain. Ada Semarang, Jogja, Samarinda. Dan di kampung gua, TV itu adalah satu-satunya sumber informasi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang booming di TV, itu diikutin sama anak-anak sana. Kayak misalkan kemarin booming film Frozen, anak-anak pakai baju Frozen. Anak jalanan, anak-anak pada balap-balapan. Terakhir kemarin di Jakarta itu lagi booming-boomingnya pemilihan gubernur. Anak-anak di sana juga ngikutin, pengen nyalon gubernur juga. Dan jujur gue tuh sebenarnya nggak percaya sama acara-acara TV gitu. Kayak kejadian yang ada di TV itu nggak sesuai sama kehidupan nyata. Biasanya di sinetron nih, orang kampung yang berperan sebagai asisten rumah tangga itu polos-polos banget gitu. Diomelin majikan sabar, nggak pernah marah. Aslinya nggak gitu. Sepolos-polosnya orang kampung nih, kalau diomelin sama majikan, di belakang ngedumel juga ya. Apa-apa nyuruh. Emang gue pembantu apa? Orang-orang di kampung gue tuh sopan-sopan banget. Ibu gue nih kalau naik angkot, ketemu sama penumpang yang lain, dia itu salam-salaman. Serius salaman. Ini untungnya di kampung gue nggak ada kereta ya. Gue gak kebayang gitu kalau dia mau ke pasar naik kereta, itu salamannya belum selesai, udah nyampe Bekasi. Bahkan ada yang lebih sopan lagi, dia pas mau bayar angkot, ongkosnya diamplopin. Ya, beda banget sama di sini gitu. Di sini tuh gue pernah satu angkot sama orang yang gak kenal, tapi kurang sopan gitu. Kita satu angkot gak kenal nih, tapi minta dibayarin. Serius gitu. Gue satu angkot sama bapak-bapak. Pas dia turun, bang dibayarin mbaknya ya. Perasaan gue gak lagi ulang tahun. Ya tapi karena gue gak enak, akhirnya gue bayarin gitu. Bang, bapak yang tadi naik dari mana? Oh, dia naik dari kemarin gak turun-turun dek, gak bisa bayar. Sekian, terima kasih. Yeay, tepuk tangan buat Nuri. Burung Nuri terbang jauh di awan. Oke, kita langsung aja dengar komentar dari juri kita. Mas Panji, silakan. Selamat malam Nuri. Nuri, mungkin salah satu yang paling menarik dari komedi kamu adalah patahannya tuh beda gitu ya, rada unik. Mungkin ada hubungannya sama kultur yang kamu bawa. Tapi secara komedi masih rada aman sih, walaupun ada hit dan miss ya, ada yang kena, ada yang enggak. Tapi ya sayang aja, kita pengennya kan langsung kenalan nih sama Nuri supaya orang di rumah bisa menemukan kesamaan, kesukaan, biar bisa jadi ngefans dan mau ketemu lagi minggu depan. Jadi ya sayangnya di situ doang. Tapi moga-moga minggu depan lebih solid ya. Thank you Nuri. Berikutnya silakan Cak Lontong. Suara kamu memang gitu ya? Kadang-kadang tiba-tiba kayak tinggi, rendah, tanpa diatur gitu? Iya emang. Atau karena grogi? Enggak, emang begitu biasanya. Emang begitu? Kalau lagi emosi. Bukan karena grogi? Enggak sih, emang begitu sih. Kalau kamu sendiri sebenarnya apa? Kuliah atau kerja atau? Pengangguran. Nice. Oh, kerja. Pengangguran, Cak. Pengangguran, Cak. Pengangguran, kerja. Tapi nggak apa-apa. Nggak nih poin penilaiannya apa sebenarnya? Loh, oh iya. Aku belum menilai. Gila lu. Luar biasa, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Nuri. Terima kasih Nuri. Dan berikutnya ini akan ada penampilan dari seseorang yang dia itu berprofesi sama seperti kakak. Ya dia ini katanya baru pertama kali ikutan kompetisi J. Hah? Hihi. Kenapa jijik ya Ji kalau udah kayak gitu ya. Iya, dia baru kali ini ikut kompetisi dan udah jadi masuk 16 besar. Wow, amazing. Langsung saja kita panggilkan dia. Iya. Ini dia, Patra. Malam ini,
gue punya pesan untuk kalian stand up comedian yang siaran di radio. Ini dia pesannya. Selamat malam Balai Serbini, mana suaranya? Gue selalu penasaran loh opening template finalis-finalis suci kayak tadi tuh. Gitu ya rasanya ya. Basi udah 6 season nih, ganti. Ya. Perkenalkan, nama saya Patra Gumala. 10 tahun terakhir ini saya berprofesi sebagai penyiar radio. Ada yang pernah dengerin saya siaran? Oke, makanya jangan pernah percaya sama Nielsen ya. Radio nomor 1 loh, gak ada yang pernah dengerin. Oke, itulah alasan kenapa gue ikutan suci, gue pengen masuk TV ya. Makanya gue kasih tahu keluarga gue kemarin untuk nonton tayangan audisi. Alhamdulillah, video gue diedit. Kagak tayang. Dari 16 finalis, gue doang. Ini Kompas TV ada masalah apa sama gue nih? Coba kita selesai dulu sebelum show 1 ini berakhir nih. Ada masalah apa? Kenapa gak tayang? Kan gue malu. Dan itu bukan tujuan pertama sih. Tujuan utama gue ikutan suci karena profesi penyiar radio di Jakarta sudah mulai terancam dengan hadirnya para stand up comedian. Ini stand up comedian pada siaran. Stand up comedian itu lahir karena ngomongin keresahan ya. Bukan bikin pekerjaan lain jadi resah, tau gak? Kalau David Nurbianto sekarang siaran, gue masih bisa terima, juara 1. Lucunya masih bisa ditanggung jawab ya. Tapi Gita Bebita. Close mic minggu pertama juga bisa siaran. Lu kebayang betapa resahnya penyiar radio sekarang di Jakarta? Enggak gitu lah, enggak gitu. Lu, stand up sama siaran itu basicnya sama-sama ngomong. Tapi mediumnya beda men. Beda. Mikir. Pinjam Cak, mikir. Emang lu pikir tukang potong ayam bisa jadi mantri sunat apa kan? Enggak kan? Itu basicnya sama loh, sama-sama motong daging. Mediumnya kan beda kan? Iya gak sih? Dan lu juga ngilu dengernya kan? Nah ini sama nih. Sama kalau gue dengerin stand up comedian siaran kali cuy, gue ngilu nih ngapain lu siaran? Komiket aja lah, komiket. Atau ngapain kayak gitu? Main film Ernest tuh, tempat penampungan para stand up comedian memulai debut film di Indonesia. Silakan, main. Gak harus lucu. Yang penting followersnya banyak untuk mengangkat jumlah penonton di atas 2 juta. Ya, dan alhamdulillah terima kasih Panji dan juga Om Indro sudah memberikan gue golden ticket. Tapi lu tau gak sih rasanya dapat golden ticket itu apa? Rasanya bersalah men, bersalah. Karena waktu audisi gue kenalan sama komika Lampung, lagi ngantri di kamar mandi. Dia cerita semalaman naik motor ke Jakarta buat audisi. Semalaman. Sampai ruang audisi di-cut sama Om Indro 30 detik. Gokil men. Bahkan dia lebih lama ngantri kamar mandi daripada ikutan audisi. Gila. Lu bayangin, dia datang dari Lampung ke Jakarta izin sama orang tua tuh mau stand up, bukan mau kencing. Kalau mau kencing mah di Lampung aja. Parah, gila lu Ndro. Di-cut. Makanya gue keluar ruang audisi tuh gue empati gitu, gue pura-pura cool, padahal gue happy. Jadi gue tahu di luar tuh banyak yang ngecewa, jadi gue pura-pura ya terima kasih gitu. Lain sama peserta lain tuh pada mamer, lolos gitu. Emang lo kalau abis nikah mamerin buku nikah depan rombongan nenek-nenek perawan gitu, abis nikah kita. Ya enggak lah, jangan empati. Lo lagi happy tetap harus cool ya. Ini sering gue latih di rumah, dalam kondisi happy tetap harus cool. Ketika gue abis pulang nongkrong sama teman-teman gue, dan istri gue nanyain, gimana nongkrongnya sama teman-temannya? Nah ini nih, ini situasi di mana gue harus tetap cool, padahal situasi lagi happy. Karena gue nggak mungkin bilang gila seru banget nongkrong sama teman-temannya. Nggak bisa men. Semalaman lu tidur ngadep punggung. Nggak bisa ya, nggak bisa. Itu harus jawab sebasi mungkin. Basi banget tadi nongkrong sama teman-temannya. Basi. Terus alihkan dengan gosip. Cewek dikasih gosip, itu bola matanya nggak gede. Dan standar hidup cewek itu sandang, pangan, papan, gosip. Ya. Jadi lu kasih gosip aja. Apa kayak gitu? Kamu kenal teman aku gak? Kenal. Si Panji, iya. Kayaknya dia ada apa-apa deh sama calontong. Yang bener kamu. Nah itu. Selesai. Semalaman tidur lu nyenyak sampai pagi. Saya Patra Gumala. Selamat malam. Yeay. Tepuk tangan buat Bang Patra Gumala. Oke langsung aja kita dengar komentar dari juri kita. Yang pertama silahkan Calontong. Patra Gumala. Kamu bener penyiar? Benar Cak. Nggak pernah kelihatan siaran.
Radio. Kalau Radio. siaran tuh radio, audio, nggak Radio. kelihatan. Radio. Ngerti gak konsep radio? Tahu lah. Lah terus kok ditanya kok nggak kelihatan? Siapa tahu dia nongol di radio. Saya keluar dari speaker. Gila lu. Waduh juga. Tapi aku melihat kamu ini bukan perform stand up comedy, kayak penyiar, tetap jadi kayak penyiar kamu. Menurut aku nggak merasa nggak dapet aja. Dan kamu terlihat tetap penyiar di mata saya. Aduh, apa hebatnya sih. Silakan Pak Dendro. Patra. Ya Pak De. Kamu talkative memang. Tapi hati-hati, ingat komedinya gitu. Jadi tadi yang menonjol, kalau Cak Lontong bilang bahwa kelihatan penyiar sekali, memang kelihatan yang menonjol adalah talkative-nya. Jadi kamu cepat sekali merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang bagus kayak gitu. Itu sih kesan saya. Cuman kamu ingat loh ini juga kompetisi ya. Nah, cuman itu yang tadi kamu lupa komedinya. Jadi kalau dihitung tadi LPM-nya relatif rendah. Semoga yang berikutnya lebih keren. Thank you Pak De. Dan selanjutnya Mas Panji. Yang aneh dari performance lu pada malam hari ini adalah ketidakmampuan lu untuk ngeraba apa yang bisa dan tidak bisa dijadiin joke. Gue bukan ngomongin lucu atau enggak, karena jelas lu tahu apa yang lucu. Lu tahu yang lucu itu apa, tapi lu belum tahu apa yang bisa dan tidak bisa dibahas menjadi joke. Catatan untuk semua komika di Indonesia, jangan kejebak sama istilah jadikan keresahan lu sebagai premis. Karena biasanya jatuhnya nyari keresahannya, tapi sebenarnya kuncinya adalah lu harus merasa itu lucu dulu. Apa yang lucu menurut lu? Karena kalau lu cuma resah doang, belum tentu lu ngerasa itu lucu. Karena jatuhnya di atas panggung kelihatan kayak resah doang, kayak marah-marah doang. I'm sorry man, tapi dibandingin dengan semua peserta yang gue ngeliat dari tim A dan tim B, lu mentah banget. You really look like orang yang lagi open mic di atas panggung suci. Sorry, thank you. Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Yang dipersembahkan oleh KFC, jagonya ayam. Komika kita yang berikutnya katanya dia punya masa lalu yang kelam, Ji. Oh, sekelamu kamu? Enggak. Kenapa? Kok kelam? Ini dia punya masa lalu yang kelam, tapi katanya kekelamannya itu bisa membuat dia menghasilkan beat-beat atau joke-joke yang sangat lucu. Kenapa tuh? Kesurupan ya? Kirain kesurupan. Langsung saja kita panggilkan komika kita yang berikutnya, Dani Bella. Malam ini gue akan memberitahu rahasia siapa gue sebenarnya. Langsung saja lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Sarbini, boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Kenalin, nama gue Dani Beler. Nama Dani itu pemberian dari bokap gue. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gue. Bagi orang yang baru kenal gue menganggap bahwa gue ini peminum alkohol. Padahal kenyataannya gue ini gak suka alkohol murni. Kalau udah campurannya boleh lah. Campuran kapas sama obat merah itu boleh. Yang gak boleh itu alkohol jenis miras. Karena efeknya bisa bikin kita gak sadar. Ya kan udah banyak kejadian, gue sama temen gue berlima. Mereka lagi pada mabuk. Ada yang beli minum ke warung pakai motor. Pulang-pulang jalan kaki. Berangkat pakai motor, pulang jalan kaki. Gue ngelihatnya kasihan gitu. Mana motornya motor gue. Akhirnya gue tanya, motor gue kemana? Emang gue bawa motor? Ya Allah, cari sana. Bayangin 5 orang lagi mabok suruh nyari motor. Nyari sendal aja ketuker. Bu itu mah ada yang nyari ke warung, bu lihat motor gak? Enggak. Ada yang nyari ke warnet, bang lihat motor gak? Enggak. Ada yang nyari ke dealer, bang lihat motor gak? Banyak nih motor. Dari kejadian itu gue belajar bahwa segala sesuatu yang bikin kita hilang kesadaran itu jatuhnya nggak baik. Nggak cuma alkohol, bahkan orang naik angkot, turun-turun mabok,
itu pun nggak baik. Kalau dia ketagihan. Sering lihat nggak? Mabuk di angkot gitu. Kanan bang, kiri. Dia bayar, bang, barang lu bagus juga nih. Ya. Ditanya sama preman, woi habis berapa botol lu? Hah, 3 trayek. Tapi alhamdulillah gini-gini gue dijauhkan dari hal-hal negatif termasuk minuman keras. Karena 6 tahun gue mengenyam pendidikan Islam. SMP gue sanawiyah, SMA gue madrasah. Di sekolah gue tuh peraturan ketat banget. Bahkan cewek dan cowok itu dipisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan, kelas dipisah jadi kelas cowok di kanan, kelas cewek di kiri. Kantin juga sama, kantin cowok jual ayam paha kanan, kantin cewek jual ayam paha kiri. Serius, bahkan WC dipisah. Slow, WC-nya di kanan, airnya di kiri. Nah. Ih serius. Gua boleh deketan sama cewek asal jaraknya 1 meter. Bayangin 1 meter. Anak SMA lain PDKT sama cewek bawa bunga, gua bawa meteran. Kemana-mana ngukur dulu. AA boleh kenalan nggak? Tadi dulu belum semeter. Enak gitu. Bahkan kalau nggak sengaja dempetan sama cewek, kita suka diteriakin sama guru yang galak gitu. Itu cowok ngapain deket-deket? Bukan murim, mundur. Mundur. Papasan sama cewek, mata tuh mata, jinah mata, astagfirullah. Serius. Nggak lama datang guru cewek, assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Cipika-cipiki. Gua langsung bilang astagfirullah, diam, ini istri saya. Yang paling gue syukuri jadi anak madrasah adalah setiap kegiatan yang gue lakuin itu berpotensi dapat pahala. Anak SMA lain telat, itu dihukumnya fisik. Panas-panas dijemur, begitu kering diangkat. Anak madrasah telat, suruh ngapalin surat. Telat dikit ngapalin surat. Gara-gara ini gue sering bangun kesiangan. Karena malamnya ngapalin juz amma. Bahkan ketika ngerayain kelulusan, kita tuh sering dapat pahala gitu. Anak SMA lain kan pilok-pilokan gitu ya. Wah, nggak ada tulisannya. Parfum, pilok mana nih? Pilok. Budut. Wah, pasukan berani mati. Apaan? Nggak ada faedahnya. Anak madrasah. Wah, pakai spidol kaligrafi. Woi, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Ada yang balas. Amin ya robbal alamin. Gua Dani Beler, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, tepuk tangan buat Dani Beler. Luar biasa. Silakan, Dani. Bogor mana suaranya? Bogor. Rame ya dari Bogor ya. Penampilan yang luar biasa ya. Tapi tadi sepertinya Dani ke over waktu. Yeah. Tapi kita lihat aja komentar dari juri. Yang pertama yaitu Pak De Indro, silakan. Buat aku sih keren banget ya. Kamu relax banget, kamu menikmati, kamu udah jadi nih. Kamu sebenarnya udah jadi. Satu yang saya suka dari kamu adalah ketika kamu mempergunakan beat atau mempergunakan premis yang agak bahaya dalam tanda kutip. Tetapi di akhir itu kamu bisa menghindar dari bahaya. Misalnya apa tadi ya? Cipika-cipiki. Itu saya khawatir banget tadi. Tapi ternyata kamu bilang, ini istri saya. Oh itu keren banget, buat aku itu brilian banget. Ya. Terima kasih Pak De. Keren, pakai banget. Selanjutnya Mas Panji. Gua rasa Stand Up Indo Bogor layak bangga sih. 2 komika utusannya sama-sama solid malam hari ini. Kelihatan bagus banget secara Thank you, Bang. Secara penampilan. Tapi ya, sorry banget nih Dani Beler. Gue gak tahu lu ngerasa atau enggak. Tapi ketika waktu udah mulai 0-0. Di sekitar gua nih nungguin kenapa lu ngelanjut. Hati-hati, agak tricky ya. Kalau cuman pengen jadi pelawak sih, sebenarnya nggak perlu ikutan suci, lu udah bisa gitu. Tapi ketika di sini ada aturan yang mesti diikutin. Sayang sekali kalau misalkan komika sebagus lu keluar hanya karena nggak disiplin. Thank you, makasih banyak. Makasih Bang. Oke.
Dan masih banyak komika-komika lainnya, teman-teman yang akan menghibur kita di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in Seven. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in Seven. Di sini ada siapa Kak Gita? Ini adalah komika kebanggaan dari Jakarta Barat. Mana suaranya? Jakarta Barat. Siapa nih dia? Langsung aja kita panggilkan. Ini dia Rere Rasofyan. Hey, menurut kalian kalau gua pakaiannya kayak gini cocoknya kerja apa ya? Penghulu kedinginan kayaknya cocoknya. Balai Sarbini, selamat malam! Sebelum Suci, gue tuh berhasil ya menyelesaikan kuliah gue. Gue lulus dengan sangat memuaskan ya, karena gue lulus di tahun ke-6. Puas banget, jadi bahan hinaan. Tapi yang gue salut dari kampus gue adalah rektor gue ya, mau mindahin topi toganya, seluruh mahasiswa satu persatu. 1.400. Ini bakal jadi tugas yang berat. 300 awal masih semangat ya kan. Satu-satu naik gitu. Yuk. Kamu maju. Pak, ada urutannya Pak. Oh iya. Maju kan. Selamat ya, sukses. Sukses ya, selamat. Sama aja kayak tadi, tanya aja. Udah masuk ya kan, wisudawan ke 700. Udah mulai muncul senyum-senyum palsu ya. Senyum-senyum formalitas ya kan. Ya, selamat ya. Ya, selamat ya. Ya, selamat ya. Paling pengangguran. Ya, selamat ya. Ya, selamat ya. Paling jaga warnet. Ya, selamat nih siapa lagi bukan mahasiswa sini. Mana? Udah wisudawan ke 1.000 ya kan. Wah, udah dipijit-pijit tangannya tuh. Dosennya kan, karena rektornya udah pegel kan dia gini aja nih, gini. Mahasiswanya yang nyamperin kan. Ayo Pak. Iya Pak, makasih Pak. Masuk kan. Ya, makasih Pak. Udah mulai akhir-akhir udah hilang konsentrasi ya kan. Konsentrasi udah gak ada tuh. Wah, udah mulai, rektor udah mulai pakai minyak angin kan. Wah. Berapa lagi? 200. Ya. Ayo. Udah mulai gak konsen kan? Maju masih wisudawannya. Wah, yang disalamin toganya, ini pindahin tangannya. Pak ini gimana Pak? Setelah gue lulus wisuda tuh gue sempat dapat panggilan interview ya. Dan menurut gue ada pertanyaan interview yang menurut gue terlalu bersifat sensitif gitu. Di luar dari konteks pekerjaannya. Temen gue interview keluar dari ruangan nangis. Bayangin. Dia pasti tuh ya ditanyain hal-hal yang sensitif gitu. Iya silakan duduk. Saya Sabto Pak. Bapak saya bekerja sebagai tani. Saya perantauan. Oh kamu perantau, emang udah berapa lama kamu gak ketemu ibu kamu? Ya saya ketemu 2 tahun lalu Pak. Kamu sayang sama ibu kamu? Saya sayang banget Pak. Kalau ada kesempatan kamu ngomong langsung, kamu mau nyampein apa sih?
Pak, Bu, saya sehat di Jakarta. Bapak di kampung jaga keluarga kita ya Pak. Udah ya. Langsung aja kita sambut ini Ibunda dari Sabto. Langsung. Terus dia tambah nangis kan. Saya gak nyangka Pak. Ternyata saya diinterview di rumah sendiri Pak. Terima kasih gue Rere, selamat malam. Jakbar, mana suaranya Jakbar? Oke, silakan komentar dari Bang Panji. Apa susahnya sih ngikutin tema? Baru manggung udah gak bisa manggung sesuai tema, gue bingung. Kalau lu mau stand up lucu doang, boleh, gak ada yang larang. Tapi ya gak di sini. Semua sih seneng sih. Dan lu bisa jadi pelawak. Tapi gue tahu lu kesini bukan cuma pengen ngelawak kan. Lu pengen numbuh. Ya ikutin lah aturannya. Makasih. Terima kasih Mas Panji. Selanjutnya dari Calontong. Disiplin ya masalah utama ya. Tadi dari beberapa sebelumnya juga masalah disiplin. Waktu, kemudian tema. Karena ini kompetisi. Saya ngomong diri saya sendiri aja. Ketika saya diberi kesempatan saya bisa lama. Ya. Orang gila lama kalau ngomongin diri sendiri. Orang gila aja bisa ngomong dirinya sendiri lah. Kamu kok enggak? Ya. Gimana? Tema di sini juga sangat penting selain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih Rere. Boleh kembali. Abis ini ada siapa Kak Gita? Sama seperti tim A yang punya komika yang berambut gondrong. Oh, tim B juga punya? Tim B juga punya. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Alif. Coy. Lu mau tahu gue mau bawain apa sekarang? Langsung aja dah. Selamat malam, perkenalkan nama gue nih Alif. Dan gue ini anak tongkrongan. Temen gue nih ya, anak tongkrongan gue nih, temen tongkrongan gue. Itu tuh jahil banget sumpah. Namanya Bima. Panggilannya Black bener nih. Orangnya datang mana tuh. Nah yang pakai topi no. Dipanggilnya Black. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Emang bocahnya nyaru. Dia tuh orangnya jahil banget sumpah. Dia nih datang ke kampus ya. Ngelihat satpam lagi jaga. Itu dikagetin sama dia. Ditepuk pundak satpamnya. Pas satpam, weh lagi jaga pak. Terus lu tahu satpamnya balas dia sambil bilang gini. Iya deh lagi jaga, sekarang ada yang jaga ya. Malah tak jongkok bapaknya nih ya. Tuh satpam kampus gue aneh kan. Dan seperti yang tadi gue bilang, gue nih anak tongkrongan. Hobi gue tuh nongkrong, jiwa gue tuh nongkrong banget gitu. Beneran. Gue tuh kalau di kampus ya, kalau misalkan dosen telat masuk kelas aja, gue cabut tuh tongkrongan. Gue telat ke kampus, itu gue lebih milih ke tongkrongan daripada ke kelas. Itu makanya ya, gue lebih banyak menghabiskan waktu tuh di tongkrongan, bukan di kampus. Gue 4 tahun kuliah baru semester 2. Gara-gara nongkrong doang. Tapi gue bisa ambil faedahnya karena di tongkrongan nih gue udah semester 8. Ya, mantap. Dan tongkrongan gue tuh termasuk tongkrongan yang nomaden. Suka pindah-pindah gitu. Hari pertama tuh nongkrong di parkiran. Kadang kalau misalkan udah kemana-mana tuh, kita nongkrongnya di Istana Negara. Dan kalau misalkan lagi awal bulan nih, lagi banyak duit, gaya-gayaan. Nongkrongnya di Istana Boneka. Tongkrongan gua tuh udah solid banget. Sumpah udah solid banget. Lu juga pasti ngerasain. Kalau misalkan lu sama tongkrongan udah solid, lu sehari gak datang ke tongkrongan aja, itu pasti temen lu merasa kehilangan. 2 hari lu gak nongkrong, temen lu nih merasa gelisah gitu. Ini gue takutnya nih kalau terus kayak gini, tongkrongan nih jadi kayak kewajiban. Ya kan? Kayak sekolah. Jadi misalkan lu 3 hari gak datang ke tongkrongan, orang tua lu dipanggil. Misalkan gue udah 3 hari gak datang ke tongkrongan, orang tua gue lewat ya kan, lewat tongkrongan gue dipanggil sama temen gue. Kiu, sokin lah. Dirangkul kan. Ibunya Alif ya? Iya mas, Salim kan. Jadi gini Bu,
Alip tuh udah gak nongkrong selama 3 hari, Bu. Apakah Alip ada masalah di rumah? Ya, jadi dia kemarin sibuk kuliah, makanya dia gak bisa datang ke tongkrongan. Aduh, Bu, klasik sekali ya alasannya. Jadi gini, Bu, Alip kan udah 3 hari gak nongkrong di tongkrongan. Kalau misalkan dia sehari lagi gak nongkrong di tongkrongan, mohon maaf nih, Bu, Alip tidak bisa mengikuti program jalan-jalan tongkrongan ke Cibodas. Selamat malam nama gue Alip. Akulah yang pantas menggenggammu cinta saat kau terdiam. Alip, kalau dilihat-lihat mukanya mirip Yoshimitsu ya. Oke, silakan Pak D. Lu ngomong kecepetan coy. Mungkin kebiasaan di tempat anak tongkrongan kali ya. Iya. Iya. Tolong dipilih diksi-diksi yang semuanya bisa mengerti. Kayak gitu. Lu tadi cenderung lebih bahasa gaulnya anak tongkrongan banget, Betawi, anak tongkrongan Betawi. Kayak gitu. Oke, Pak De. Tapi sejauh ini keren. Makasih, Pak De. Terima kasih Pak De. Bang Panji. Alip, gue suka sih performance lu solid, jok-joknya juga bagus. Ini kita tinggal nunggu apakah lu bisa solid setiap minggu aja. Dan moga-moga seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi huemanya rada tipis ya. Karena yang diomongin layernya cuma tongkrongan doang. Lu di tongkrongan. Jadi kurang ramai layernya. Gue gak kenal banyak. Tapi gue at least tahu bahwa lu masih sesuai dengan tema. Di luar itu secara jok bagus. Moga-moga minggu depan juga masih bagus ya. Thank you. Makasih Bang Panji. Sekali lagi tepuk tangan buat Alif. Terima kasih Alif. Tenang aja, kita masih punya 2 komika lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Wah, bahagia sekali ya malam ini kita ya. Penampilannya keren-keren kan kita. Keren, dan ini tinggal 2 lagi, Ji. Tinggal 2 lagi. Yes, dan ini adalah komika yang katanya paling jauh asalnya. Wah, ini dia dari Burkina Faso. Waduh, itu di mana itu? Itu di mana itu Burkina Faso? Itu di mana Burkina Faso? Itu di Iya, itu mana? saking jauhnya loh, kau nggak tahu kan? Enggak, dia tuh dari timur. Dari timur Indonesia, ini dia Mamat Al-Katiri. Kalian belum pernah melihat anak Papua yang ganteng kayak saya kan? Apalagi sudah ganteng dan membawa suara dari timur. Apa yang akan saya bawa malam ini? Apa ya? Sudah pokoknya saksikan saya. Selamat malam Balai Sarbini. Terima kasih banyak Kompas TV yang telah menjadikan saya sebagai anak Papua pertama yang ada di panggung stand up komedi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan tema hari ini adalah siapa diriku. Sebenarnya untuk mengetahui siapa saya gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya, semua sifat saya sudah keluar di situ. Nama daerah saya adalah kota fuck. Menggemaskan kan? Nah ini dia. Nama sudah sangar, posisinya di sudut lagi. Orangnya gelap-gelap. Enak dong. Dan teman-teman, saya ini kuliah di Yogyakarta. Saya mengambil sebuah jurusan itu yang membuat saya seperti uji nyali begitu. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya. Ada yang bilang percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak empedu babi, oke saya paham. Saya paham itu.
Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Justru muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba bayangkan kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunglai. Ada pasien datang, aduh ibu, iya bu, bagaimana bakteri mau takut? Coba kalau saya yang dokter gigi. Ada bapak-bapak datang, selamat sore. Iya sore. Ada dokternya? Saya dokter. Oh ya Pak Dok, aduh ini Pak Dok saya sakit gigi nih. Duduk. Buka mulut. Sakit Dok tidak bisa. Buka. Baru buka mulut saja, sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. Susah ya, memang muka kayak begini susah. Dan teman-teman, begini. Orang bilang masuk ke kedokteran gigi, itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua, di mana mayoritas masyarakat Papua rata-rata itu pasti miskin. Rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah kenapa kita miskin sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Bingung kan? Saya saja bingung. Maksudnya di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia. Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan 70 triliun per tahun. Rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan 70 triliun per tahun? Saya jelaskan, 70 triliun per tahun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Saya tuh biasa bayangkan begini teman-teman, bagaimana kalau kami dapat bagian dari tambang emas terbesar ini. Weh, sebagai orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Sombong. Saya kalau punya bagian dari free, tiap malam minggu kalian tahulah saya di mana. Tahulah, lokalisasi. Tawar, Mbak, berapa? 500.000 mas. Waduh, murah sekali. 50 juta ya? Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, lalu saya pergi. Mas, kok 50 juta cuma segitu? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Sekian dari saya, Muhammad. Muhammad Al-Katiri. Silakan Mamat. Mamat luar biasa. Oke, langsung saja komentar dari Pak De Indro. Iyo. Iya ya, dari Papua. Papua. Tapi nama tidak menjelaskan. Nanti dijelaskan di show berikutnya. Amin, amin. Weh, ditabung ya? Iya. Iya, Al-Katiri dari Papua. Kamait. Oke, Mamat. Iya Om. Relax. Keren, bahkan tadi waktu kita stop kayak gitu. Kamu tenang banget, kamu gak grogi. Keren, itu saya penampil yang saya mau kayak gitu. Terima kasih Om. Mainnya juga dimainin, kadang-kadang cepet, kadang-kadang tak, itu keren bener. Kita nggak berasa, saya nggak berasa. Kamu sudah 5 menit. Saya pikir kamu tadi baru 2 menit. Itu keren banget. Karena kita merasanya kok cepet banget kayak gitu. Itu keren banget. Kompor gas. Kompor gas kedua di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Setelah kemarin ada Jupri ya. Jupri di dapat. tim A. Yang Luar kedua, biasa. luar biasa. Silakan komentar berikutnya dari Bang Panji. Ya Mamat, gue dari performance lu tadi sangat bisa tahu siapa itu Mamat. Gue tahu asalnya dari mana, gue tahu lu ngambil kuliah apa, gue tahu kondisi sosial di lingkungan seperti apa. Gue bisa kenal tajamnya kepala dan mulut seorang Mamat Al-Katiri. Jadi sebagai seorang pemanggung, gue acungi jempol lah. Satu catatan terakhir dari gue, kadang-kadang kita kalau ngelihat sebagai stand up comedian, mungkin orang umum gak kayak gitu. Sebagai stand up comedian karena kita tahu sulitnya nulis joke. Kadang-kadang ketika ngeliat joke yang bagus tuh kita bisa bereaksi kayak ngeliat orang main basket terus slam dunk gitu. Gue bisa lompat dari kursi gue ketika ngeliat joke bagus banget.
Dan gak banyak komika yang bikin gue kayak gitu. Louis C.K. salah satunya, Adriano Colby salah duanya. Malam ini joke terakhir lu Mamat Al-Katiri, lu bikin gue kagum sama kualitas lu sebagai seorang komika. Selamat. Makasih Bang. Oke, selanjutnya. Bang Panji juga waktu itu pernah nonton saya. Oh ya? Berdiri dia. Oh, ke WC langsung. Kencing, mau kencing. Silakan Calontong. Muhammad. Iya, Cak. Saya seperti kata Pak Haji tadi, persis kita tahu siapa Mamat. Cuma kalau saya kurang, saya nggak tahu saudara-saudara kamu. Lama dong stand up-nya. Lama dong, sampai lusa nih. Kan Mamatnya. Saudaranya nggak perlu. Tapi apa salahnya kita kenal juga. Bapak kalau mau silaturahmi ke fak-fak Bapak. Oke lah, nggak apa-apa kamu nggak mau kenalin saudaramu. Mamat Al-Katiri dari Yogyakarta. Dia luar biasa sekali, Hipzi. Terima kasih Mamat. Oke, habis ini juga ada penampilan komika dari Yogyakarta lagi ya. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in 7. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Habis ini itu ada komika lagi Kak dari Yogyakarta juga seperti Mamat Al-Katiri. Yes. Dan tadi sih Mamat kelihatan lah ya cerdas pembawaannya gitu kan. Tapi yang satu ini agak berbeda sepertinya. Agak berbeda sekali ya. Dia itu orangnya sangat kuat. Dan dia sangat ingin sekali memacu adrenalin dia di setiap waktu. Langsung saja kita panggil, ini dia Coki. Guys, malam ini saya akan menampilkan siapa jati diri saya yang sebenarnya. So, check this out. Guys, saya Coki, ada pantun. Si kakek punya hobi ngompol. Doi juga punya bisul di selangkangan. Yang gak pengen saya tampol, ayo tepuk tangan. Salam dulu. Selamat malam orang-orang lemah yang kalau naik motor ada polisi tidur langsung pelan. Saya sebagai orang yang kuat, ada polisi tidur, saya tetap kenceng. Kecuali polisi tidurnya pangkatnya jenderal. Baru saya turun dari motor, nyuwun sewu. Dan guys, saya kadang heran juga dengan tipikal orang Indonesia yang gampang banget senyum. Itu beda banget dengan saya yang notabene orang yang susah senyum. Gara-gara saya trauma. Jadi saya pernah senyum tapi nggak direspon. Itu getir men. Damn. Emang ada yang salah kalau saya senyum ke jenazah? Hah? Sejak saat itu saya nggak senyum lagi. Until tonight. Saya ketawa juga gitu. Saya ketawa orang malah panik. Jadi pernah ada yang lucu, saya ketawa. Mbak-mbak sebelah saya malah, ya
Masnya asma. Waduh, ambulan mana ambulan? Mbak, paniknya aneh banget. Shh. Saya malah dikira asma. Tapi untungnya saya ini adalah orang yang kuat. Gimana nggak kuat, badan saya gede gini. Dan guys, punya badan gede dan sekel itu so amazing. Wonderful life. Police line. Underwear. Dan guys, selain kuat, saya ini juga orang yang menggandrungi aktivitas yang memacu adrenalin. Yang beda dengan orang-orang lemah. Misal ketika sedang sakit dan pengen disuntik. Kalau orang lemah, paling dia perginya ke dokter. Kalau saya sebagai orang yang kuat, no. Saya bawa suntikan sendiri, dan saya nggak ke dokter. Tapi saya ke tempat atlet panahan. Dan saya pilih atlet panahan yang amatir. Itu gegabah. Saya Coki, no smoking. Oh, Coki! Waduh. Produknya Jogja ya. Yogyakarta. Oke. Ada yang cerdas, ada yang sampah. Oke, langsung saja komentar dari Bang Panji. Pengen gua tampol lu tau gak lu? Lu tuh sebenarnya sehat gak sih otak lu? Gua nih harus nilai lu atau bawa lu ke rumah sakit sebenarnya? Gila lu. Aneh. Masa closingnya saya Coki no smoking? Tapi kesampingan itu semua, Coki, gue apresiasi yang lu mainkan pada malam hari ini. Tapi lu mesti tahu persis permainan lu tuh sulit banget. Lu salah milih kata, salah milih patah, nggak kena itu joke. Jadi moga-moga sih lu bisa bertahan cukup lama. Dan untung pada malam hari ini Indonesia kenal Coki siapa. Kita tonton, kemudian kita berusaha untuk kenal sama Coki. Kemudian kita tahu persis Coki itu siapa. Orang gila. Itu kesimpulan bangsa Indonesia setelah nonton. Itu kesimpulannya. Ya, jangan sehat ya. Kalau sehat nggak lucu nih gue curiga ya. Terima kasih banyak Coki, thank you. Oke, langsung Pak Dendro. Coki. Ya Pak De. Kalau begitu masuk ini gue langsung ngeliat dia emang udah dari pertama. Ya Cok, seperti apa yang udah pernah gue bilang kan Cok. Kayak gitu ya. Yang dibilang Panji segala macam. Ini personal lo ini personal susah. Tapi catatan gue di sini adalah pertama masuk lo bisa bikin persona itu. Lo bisa ciptakan. Jadi kalau tadi dibilang who am I kayak gitu lebih kepada eksplisit ya. Ini implisit banget lo. Bisa memberikan persona lo di awal ini. Itu keren banget menurut gue. Makasih Pak De. Yeay, sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah buat Coki. Terima kasih Coki, silakan kembali. Yes, ke tempatnya. Dan setelah 8 komika di tim Benny tampil, akhirnya nanti kita di segmen berikutnya akan tahu siapa yang akan close mic malam ini ya. Makanya, komika pertama. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7, Magical in 7. Let's make love. Selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia Season 7, Magical in 7. Dan sekarang kita memasuki segmen yang sangat menegangkan, Ibzi.
Di mana satu dari 8 komika dari tim B malam ini akan close mic dan mengakhiri perjuangannya di panggung kompetisi ini. Berpisah dengan komika yang masih bertahan seperti layaknya tim A minggu lalu. Betul sekali Kak Gita, dan sebelum kita tahu siapa yang akan mengakhiri perjalanannya di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 malam ini, kami akan membacakan rekap dari komentar-komentar juri. Kita minta komika yang dipanggilkan namanya untuk maju ke depan 1 langkah. Silakan Nuri untuk maju ke depan. Menurut Mas Panji, yang menarik dari komedinya adalah patahan yang unik. Meskipun ada hit dan miss dan gagal dalam menjelaskan jati diri. Rere. Menurut Cak Lontong, harus disiplin waktu dan tema dalam sebuah kompetisi. Berikutnya Coki Anwar. Dan menurut Pak De Indro, persona lu persona yang susah. Tapi dari pertama lo hadir, lo sudah bisa mengenalkan persona itu. Keren banget. Selanjutnya Alif. Menurut Mas Panji, performance-nya solid, jokes-nya bagus, penulisannya masih sesuai tema meskipun tipis. Selanjutnya Dani Beler. Dani Beler. Menurut Bang Panji, materinya sangat solid, tapi sayang sekali tidak disiplin waktu. Untuk komika selanjutnya, Mamat. Menurut Pak De Indro, deliverynya bagus sehingga 5 menit terasa begitu cepat. Kompor gas. Patra Gumala. Menurut Cak Lontong, saya bagai melihat seorang penyiar sedang siaran, bukan stand up komedi. Komika terakhir, Ridwan Remin. Menurut Mas Panji, lo bagaikan bintang tamu yang solid dan profesional. Telah kami bacakan penilaian juri untuk 8 komika dari tim B malam ini. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan komika dengan nilai tertinggi. Komika dengan nilai tertinggi malam ini adalah Mamat Alkatiri. Berikan tepuk tangan buat Mamat. Selanjutnya kami akan memberitahu siapakah beberapa komika dengan nilai terendah. Kita minta komika yang kita panggil namanya untuk maju ke depan. 4 komika di posisi tidak aman malam ini adalah Nuri, Patra, Dani, dan Rere. Silakan maju ke depan. Malam ini Dani dan Rere mengalami over durasi. Seperti yang dikatakan Cak Lontong, semua peserta harus mengikuti peraturan dan disiplin. Malam ini sayang sekali Dani over durasi 47 detik dan Rere 18 detik. Siapakah komika yang akan close mic malam ini? Malam ini komika yang harus close mic karena nilai terendahnya. Dani Beler,
kamu harus mengucapkan selamat tinggal untuk Patra Gumala karena Patra Gumala close mic untuk malam ini. Hari ini selesai sudah perjuangan gue di Suci 7. Yang jelas gue gak lupa juga ngucapin terima kasih buat yang sudah mendukung keluarga gue, istri gue, nyokap, kakak, adik. Terima kasih juga buat Kompas TV yang sudah memilih gue lewat audisi digitalnya. Terima kasih, dan terakhir gue mau ngucapin terima kasih buat Adriano Colby yang pertama kali mengajak gue untuk ikutan stand up comedy. Ini stand up comedy pada siaran. Stand up comedian itu lahir karena ngomongin keresahan ya, bukan bikin pekerjaan lain jadi resah, tau gak? Ucapin sukses terus buat para peserta yang masih lanjut sampai di babak final nanti. Sampai ketemu di kompetisi sesungguhnya setelah Suci ini. Suci 7, let's make laugh. Terima kasih Kompas TV untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat para juri. Terima kasih buat teman-teman di Suci 7. Thank you, good luck man. Terima kasih juga buat adik gue dan istri gue tercinta yang nonton hari ini. Terima kasih Ben dan Nio juga, thank you. Dan terima kasih juga buat yang tadi gue sebutin, Adriano Colby yang orang pertama yang ngajakin gue stand up. Terima kasih semuanya. Silakan. Dan dengan pemberian frame ini, maka berakhirlah perjuangan dari Patra di panggung Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Balai Sarbini bangkit dari kursi Anda dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk komika yang sudah tampil malam hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan show ketiga untuk 7 komika dari tim A minggu depan pukul 10 malam hanya di Kompas TV. Berita dan inspirasi Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow Twitter @standupkompastv, juga Instagram @sucikompas.tv untuk mengetahui info-info terupdate seputar Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Saya FC Oir. Saya Gita Bebita. Balai Sarbini dan Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in Sabar.